Tapi nggak disangka pada Januari 2011, sebuah surat kabar Swiss, Tages-Anzeiger, mengabarkan bahwa seorang wanita meninggal dunia karena melakukan diet matahari tersebut. Hai guys, welcome back to Fit and Fit Channel. Nama aku Shelly, aku seorang Certified Nutrition Coach. Dan nama aku Felix, seorang Certified Personal Trainer. Dan hari ini kita kembali lagi ke segmen Sudut. Kasus diet ujungnya tragis. Biasanya kita membahas tentang cerita orang yang berhasil diet dari transformasinya yang luar biasa. Tapi di segmen ini kita akan membahas cerita diet orang lain yang kita akan belajar bareng-bareng dari pengalaman ataupun cerita tragis orang-orang yang melakukan diet ekstrim yang bisa jadi pembelajaran buat kita ke depannya. Sebelumnya kita udah punya 2 episode, di mana episode yang pertama adalah seorang atlet Muay Thai yang meninggal karena diet ekstrim. Dan episode kedua adalah seorang wanita yang meninggal menjelang pernikahannya karena diet ekstrim. Kalau kalian belum nonton episode 1 atau 2, bisa tonton, klik di link ini ya guys. Dan kalau misalnya kalian baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa komen dulu di bawah karena kita kepingin kenalan bareng kalian lebih dekat lagi. Kasus pada hari ini datang dari Swiss pada tahun 2011, di mana seorang wanita berumur 50-an yang namanya kita rahasiakan meninggal karena diet matahari. Pada Mei 2010, ada sebuah film dokumenter berjudul In the Beginning There Was Life. Film dokumenter tersebut bercerita tentang seorang ahli kimia, Michael Werner, 62 tahun dan seorang yogi India, bernama Prahlad Jani. Dia menyatakan memperoleh kebutuhan hidupnya melalui jalan spiritual, bukan makanan. Werner mengaku telah hidup tanpa makanan sejak tahun 2001, sedangkan Jani mengaku telah hidup selama 70 tahun tanpa makanan dan air. Konsep ini juga dikenal dengan sebutan Breatharianism. Pengikut aliran ini percaya bahwa energi yang mereka hemat untuk mencerna makanan dan minuman dan bisa diubah menjadi sebuah energi fisik, emosional, dan juga spiritual. Sebelumnya, sekitar tahun 1997, ada sebuah buku yang berjudul Living of Light, karangan dari Ellen Grieve atau nama lainnya Jasmuheen, sebuah breatharian dan penganut breatharianism asal Australia. Jadi ternyata sebelumnya udah ada pengikutnya juga ya. Kayak mungkin sekarang kayak diet DBM gitu. Jadi ada orang-orang yang percaya itu, ada orang yang nulis juga perjalanannya dia, dan semakin banyak makin banyak orang yang tahu gitu. Dalam buku tersebut, Jasmuheen menceritakan pengalamannya yang belum makan makanan apapun selama 5 tahun dan menjelaskan bagaimana dia melakukan proses selama 21 hari untuk beradaptasi dengan tubuhnya. Jadi mungkin orang bakal bingung banget pada saat dengar 70 tahun tanpa makanan dan air ataupun 5 tahun tanpa makanan dan air. Menurut kamu aneh nggak sih? Kayak nggak makan, apakah masih bisa hidup gitu loh? Ini kan berarti di luar nalar logika kita. Bukan, tapi ternyata mereka ini kayak kepingin menggambarkan dan menganut konsep bahwa mereka itu bisa menghemat energi mencerna makanan jadi energi fisik, emosional, sama spiritual. Kalau misalnya mereka merasa butuh makan, mereka baru makan, tapi sebisa mungkin di-save energinya gitu loh untuk mencerna makanan tersebut. Tapi untuk membiasakan adaptasi tubuhnya itu butuh waktu at least 21 hari nggak makan apapun. Makanya disebut juga dengan diet matahari, karena memang tidak mengkonsumsi makanan dan minuman, jadi benar-benar hanya mengkonsumsi dari sinar matahari aja. Tapi nggak disangka pada Januari 2011, sebuah surat kabar Swiss, Tages-Anzeiger, mengabarkan bahwa seorang wanita meninggal dunia karena melakukan diet matahari tersebut. Surat kabar Zurich menyatakan bahwa wanita yang namanya dirahasiakan ini memutuskan untuk menjalani diet matahari setelah melihat film dokumenter berjudul In the Beginning There Was Light tersebut. Wanita yang berusia awal 50 tahunan ini melakukan diet hanya dengan panduan buku karangan Ellen Grieve atau Jasmuheen tersebut. Jadi kemungkinan wanita ini nggak benar-benar memahami arti dietnya dan cuman ngikutin panduan dari satu buku aja. Nggak dipelajarin dari beberapa resource yang ada.
nggak ada pengawasan dari dokter juga berarti ya. Kantor Kejaksaan Swiss menginformasikan bahwa wanita tersebut meninggal karena kelaparan pada bulan Januari 2011 di kota Wolfheden di sebelah timur Swiss. Juru bicara Jennifer Risi menyatakan bahwa jaksa belum membuka penyelidikan kriminal atas kematian wanita tersebut. Berarti secara logika dia meninggal ya karena kelaparan gitu kan. Berdasarkan surat kabar Tages and Zier tersebut, wanita ini adalah korban keempat dari diet ekstrim. Setelah hal yang serupa juga menimpa 3 orang sebelumnya di Jerman, Inggris, dan juga Australia. Pada tahun 1999, Verity Lynn, seorang wanita berumur 49 tahun di Australia, ditemukan tewas di bagian terpencil dataran tinggi Skotlandia setelah mencoba puasa selama 21 hari. Kutipan dari buku diary atau buku harian Verity Lynn menunjukkan bahwa dia menolak untuk makan dan minum dengan keyakinan bahwa itu akan membersihkan tubuhnya secara spiritual dan juga menyegarkan dirinya baik secara fisik maupun juga mental. Padahal Jasmussen sendiri telah memperingatkan bahaya hidup tanpa atau sangat sedikit makan. Dalam salah satu buku Jasmussen, dia menulis jika seseorang tidak siap dan tidak mendengarkan suara hati, mereka akan dapat banyak masalah dengan proses 21 hari tersebut. Dari penurunan berat badan yang ekstrim hingga sampai kehilangan nyawa mereka. Nah, menurut kamu sendiri, kamu percaya nggak sama aliran ini? Jelas enggak ya. Kalau misalkan secara sains kan kita kan memang membutuhkan kalori ya untuk hidup ya. Energi dari kalori tersebut yang membuat tubuh kita dapat bekerja secara normal. Ini soalnya konteksnya lebih ke spiritual sih. Karena di ajaran di Kristen atau Katolik pun juga Yesus berpuasa selama 40 hari. Jadi kalau dari kacamata spiritual, aku masih ada kayak kepercayaan tuh. Mungkin ada orang-orang yang menganut kepercayaan seperti ini bisa jadi memang dia benar-benar membuang hal-hal yang duniawi gitu. Tapi kita back to basic lah. Tanpa makanan dan minuman itu kan kita secara teori apakah bisa memenuhi kebutuhan makronutrien, mikronutrien, mineral dalam tubuh. Habis itu emangnya organ-organ tubuh di dalam tubuh kita tuh bisa bekerja dengan baik dan normal gitu loh. Ini menurutku agak beda sama konteksnya dari penganut Bretanianism ini gitu. Memang kalau dalam sains kan kayak misalnya tubuh ini memang nggak dikasih makan. Yang pertama dia akan pakai kan glukosa dalam tubuh. Setelah itu glukosanya udah habis, glikogen yang disimpan itu udah habis, dia mau nggak mau juga akan memecah lagi kan dari asam amino, dari lemak yang ada, energinya itu akan diambil dan dipecah lagi untuk dijadikan sumber energi. Nah jadi kalau misalnya memang ada kandungan lemaknya, kandungan nutrisinya semua masih ada di tubuh, masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau semua cadangan makanannya ini udah habis, dia pasti akan memecah dari hal-hal lain. Misalnya bisa jadi diambil dari otot, dari organ, dari hal-hal lain yang bisa menimbulkan ya banyak akhirnya berhubungan sama kesehatan. Cuma ini beda konteksnya sama kamu. Kalau kamu kan kayak kamu nggak mau ototnya hilang kan? Iya. Nah kalau mereka konteksnya ada karena spiritual, mereka menghilangkan hal-hal duniawi tersebut. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, nggak ada otot, nggak ada masalah, badanku nggak bagus, nggak ada masalah gitu loh. Tapi yang penting dia kayak ngerasa bahwa dengan dia meng-save energi untuk hal-hal duniawi ini, dia mendapatkan hal-hal yang energi-energi yang dia bisa dapetin untuk spiritual, untuk mentalnya dia sama gitu. Tuhan gitu ya. Kalau misalkan kita balik lagi nih ke teori, berapa hari sih tubuh kita bisa menahan makanan dan minuman tanpa benar-benar nggak makan dan minum itu? Kalau menurut dari studi yang dilakukan Archive for Kriminologi, tubuh manusia paling lama bisa bertahan tanpa minum hingga 8 hari. Lebih dari itu manusia bisa meninggal dunia apabila tidak menerima penanganan lebih lanjut. Minum kayaknya lebih perlu dari makanan, karena kalau misalnya makanan itu kan masih bisa disimpan di tubuh sebagai cadangan makanan kan. Tapi kalau minum memang di tubuh kita kan 50% sampai 60% kan air. Dan itu akan kebuang terus seiring kita ya pipis, terus juga kita pakai buat berkeringat dan macam-macam gitu. Pasti akan cepat hilang, dan kalau misalnya nggak segera dikembalikan cairannya dalam tubuh, ya bisa lebih cepat untuk meninggalnya. Manusia lebih bisa menahan rasa lapar, namun tak benar-benar bertahan dalam kehausan. Jadi benar-benar harus minum. Tapi mungkin kalau secara sains juga
nggak makan lebih dari 1 bulan itu masih possible, karena memang kan tubuh kita masih menyimpan cadangan makanan plus ya otot, organ segala macam itu masih bertahan di sana. Lama juga berarti ya 1 bulan ya. Dan ini kan juga salah satu yang aku sempet sharingin juga. Aku kan pernah puasa sampai 48 jam kan, nggak makan tapi aku tetap minum gitu. Dan menurutku kayak kalau memang dari hasil riset yang aku pelajari, kenapa aku ngelakuin hal ini, karena memang ada riset dari Nobel Prize yang namanya autophagy kan. Artinya kayak dengan kita sedang depletion nutrition, dia akan mengembalikan atau meregenerasi sel-sel baru di tubuh gitu. Jadi memang aku ngerasa kalau di batas yang masih aman, puasa nggak makan masih oke. Tapi kalau nggak minum kayak nggak bisa hidup sih. Jadi kenapa nih menurut kamu dari kasus tadi kita udah belajar, terus kalau misalkan orang-orang di luar sana tuh bisa mau mengikuti aliran ini sama kayak nggak makan sama nggak minum selama misalkan 1 bulan gitu, karena apa tuh biasanya? Kalau dari konteks yang kita baca ceritanya tadi, itu pasti karena berhubungan sama spiritual kan. Nggak ada sih konteksnya kalau dia mau menurunin berat badan untuk lebih cantik, nggak ada. Cuman aku lihatnya kalau di Indonesia masih banyak orang-orang yang ngelakuin kayak yaudah dia nggak makan berhari-hari, dia bisa sampai pokoknya dia bisa bertahan aja untuk nurunin berat badannya. Berarti demi dia diet mau badannya langsing, dia rela ngelakuin sesuatu yang ekstrim ya, karena desperate gitu mungkin ya. Bener, tapi di sini mungkin kita mau ingetin lagi ke kalian bahwa memang ada beberapa riset tertentu kalau puasa dalam jangka waktu tertentu itu memang baik. Tapi kalau misalnya kalian kepingin nurunin berat badan dan kalian melakukan puasa tanpa pengawasan ataupun kalian mau ngulik dulu info-info yang memang harus kalian perhatikan sebelum ngelakuin itu harus benar-benar diperhatikan banget guys. Jadi kalau misalnya kalian kepingin nyobain diet yang aneh-aneh yang memang katanya bagus, bisa mengembalikan energi, misalnya spiritual dan macam-macam, aku berharap orang-orang lebih aware bahwa jangan menganggap remeh hal seperti ini guys. Kalau bisa kayak kalian bener-bener riset lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan bener-bener dalam pengawasan dokter. Kalau bisa jangan ngelakuin sendiri sih, karena biasanya orang-orang tuh kayak ngerasa udah desperate, terus dia kayak oke, aku mau ngelakuin sendiri, dia nggak mau ceritain ke orang-orang karena dia mungkin malu ya ngelakuin hal ini. Tapi please lebih perhatiin lagi, lebih aware sama diri sendiri, ikuti sinyal dari tubuh kalian juga, dan pengawasan orang-orang yang lebih profesional. Oke, itu dia episode 3 sudut kali ini. Kalau misalnya kalian punya cerita pengalaman diet ekstrim kalian, bisa kalian email kita di email ini guys. Jadi nanti kita bakal bahas biar orang-orang lain lebih aware sama cerita hal-hal yang memang mereka nggak boleh lakukan dalam melakukan diet. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe apabila kalian suka dengan video ini. Jangan lupa turn on notification untuk dapat notifikasi kalau misalkan kita upload video baru guys. Jangan lupa juga follow Instagram kita, TikTok kita, karena di sana kita sharing banyak banget seputar tips tentang diet dan fitness. Oke, gitu aja video hari ini. See you guys in the next video. Bye!